Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farojahum Allahir Muhammad Ali. Pada malam ini saya akan menyampaikan sedikit seperti ceramah begitu ya, yang berkaitan dengan Arba'in. Arba'in itu dilaksanakan kemarin pada hari malam Rabu kalau nggak salah ya, atau Rabu malam, itu bergantung tanggal hijriahnya ya. Nah, tadi kita telah menyimak Yeremia 33. Oke, sekarang saya buka dulu bahasa Indonesianya teksnya. Oke. Tadi kita telah menyimak Yeremia 33 untuk tema ziarah Arba'in. Pada 5 ayat pertama membahas nubuat yang diterima dan kemudian disampaikan oleh Yeremia bahwa Yehuda dan Bani Israel akan ditaklukkan oleh Kaldea, Kasdim atau Neo Babilonia ya. Siklus kedua dari penaklukan itu dialami lagi oleh Ahlul Bait Muhammad. Yang kita tahu dalam paham Jabilah NI, Imam Ali adalah singa Yehuda. Jadi Yehuda kedua adalah kocak di bawah pengasuhan Muhammad Al-Hanafiyah dan Ali Zainal Abidin. Jadi ini satu pola Muhammad Ali lagi, ada Muhammad SAW dan Imam Ali Ibn Abi Thalib, dan ini ada lagi Muhammad Al-Hanafiyah dan Imam Ali Zainal Abidin, gitu ya, pada masa yang sama. Namun kita malam ini akan fokus kepada ayat 6 dan 26, khususnya ayat 6 hingga 8. Mari kita simak apa saja. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kedamaian, kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini saya menggunakan dari LAI ya, Alkitab LAI. Itu kalau yang di in English I don't remember which one. It's not King James. Ini dari Allah menyampaikan nubuat atau wahyu bahwa Bani Israel dan Yehuda itu akan ditaklukkan oleh bangsa. Sekarang Allah akan memberikan satu kabar baik, Injil gitu kan ya, kabar baik. Kalian sudah ditaklukkan, sekarang kalian akan dapat kesembuhan, kan akan dipulihkan. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda, dan Israel akan membangun mereka seperti dahulu. Ini kata-katanya, dia akan dibangun orang Israel. Maksudnya ini tentu saja pemahaman kita di Beloved NA, Israelnya bukan Israel nation states, bukan Israel suku bangsa, tapi siapa saja yang menerima wahyu di Sinai, menerima Dekalog dan Al-Furqan, itu sebetulnya ada Israel. Seperti para muhi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Jadi nanti akan dibangun orang-orang ini yang menerima wahyu Al-Furqan itu, Dekalog itu akan membangun Yehuda lagi. Nah, Yehuda itu di situ ada simbol yang tidak lain, kemudian nanti adalah siklus keduanya adalah Muhammad dan Ali. Aku akan mentahbirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Nah, ini ayat 8 ya. Itu coba perhatikan kata-kata itu mirip kan dengan Ahzab 33. Akan membersihkan kalian dari dosa-dosa, wahai ahlul bait. Nah, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kalau kesalahan itu dengan berdosa itu adalah satu bentuk dosa, kecerobohan gitu kan. Kalau memberontak itu lebih kepada murtad sebetulnya ya. Nah, membangkang gitu kan. Nah, kita lanjut ke yang nomor 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan.
sesuatu yang membuat kita gembira, ternama, terkenal, terpuji, terhormat. Kota ini akan menjadi kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan seluruh bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Nah, menarik ini kalau kita pahami pada zamannya Umar bin Khattab, nubuat inilah yang digunakan oleh beliau. Dan inilah mungkin kenapa orang-orang Yahudi di Yerusalem pada masa itu, pada tahun 636 hingga 637 itu kemudian menerima Umar bin Khattab daripada di bawah penjajahan Romawi. Dan pada saat itu pun Persia sudah tidak ada lagi, sudah runtuh, sudah berakhir, kekaisaran sudah lemah ya, atau lemah lah tepatnya. Nah, kita lihat yang ayat 10 ya. Beginilah firman Yahwahu. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, itu kalau secara harafiah ya tentu tidak ada suatu kota itu ditinggalkan gitu kan ya, tidak ada orang yang berdiam lagi. Tapi ini satu hal, kalau secara ocak itu berarti udah nggak ada orang yang mau gitu kan yang menerima transmisi seperti itu dan tinggalkan gitu kan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin lelaki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab Tuhan itu baik. Ar-Rahmanir Rahim. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Yahwahu. Ya kan masih ada orang kita Muslim itu masih menyampaikan mempersembahkan korban Id ya, Idul Adha gitu kan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Yahwahu. Ayat berikutnya yang ke-12. Beginilah firman Yahwahu semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala untuk mereka membaringkan domba mereka di situ, kambing domba mereka di situ. Nah, ini kalau secara harafiah betul begitu, tetapi kemudian juga ada secara spiritualnya, ya, bahwa kemudian nanti ada lagi para musyrik, para nabi. Nah, tentu siklus pertamanya adalah Yesus Kristus, kemudian siklus berikutnya adalah Nabi Muhammad. Yang ke-13 adalah itu 11 ya, sekarang 13. 13 sekarang ya. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota di tanah Negev. Tanah Negev ini di sebelah selatan ya. Mungkin itu slide-nya selanjutnya. Belum. Udah 13 ya. Ini saya ulangi ya, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, kota-kota tanah Negev. Itu selatan Negev itu ya. Itu simbol selatan, gitu kan. Di daerah Benyamin. Nah, itu kita ingat makna lainnya berarti ini sesuatu yang berkaitan dengan kocak dari Imam Hasan Al-Askari. Karena ini kan yang ke-11 ya, Benyamin. Yang ke-12 ya, Benyamin. Sorry. Di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda
Domba-domba, kambing-kambing akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Suara saya jelaskan ya? Jelas, jelas. Oh, Sister Jelas Ana kok, bilang jelas. suaranya nggak dengar katanya. Jelas. Mungkin wifi-nya nggak sampai ke sana mungkin. Oke, saya ulangi ya. Jadi akan lewat lagi di bawah tangan orang-orang yang menghitungnya. Jadi ini akan ada lagi para masjid, para imam, gitu kan maksudnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang ke-14, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yahwahu, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Tentu saja di sini Yehuda itu bisa berarti mereka yang berada di kota atau negeri Yehuda dan juga yang menerima hijrah Yehuda ya. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Nah, kata-kata tunas keadilan itu tentu akan mengingatkan kita kepada Imam Ali dan terutama kalau kata keadilan pasti Imam Ja'far as-Shadiq ya. Dia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Negeri seperti kita katakan itu selalu berarti yang lain adalah satu penyampaian transmisi gitu kan, suatu keberadaan eksistensi kita sebagai manusia memanifestasikan yang kita terima dari Allah. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Yang nomor 16 ya. Ya. Nah, tadi. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Allah keadilan kita. Sebab beginilah firman Yahwahu, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan Bani Israel. 18. Dan keturunan imam-imam orang Lewi. Nah, sekarang kalau kita ingat kata Lewi berarti siapa? Imam Husain. Abdal-abdal dari hijrah Imam Husain tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Jadi kalau dalam konteks kita sekarang ya termasuk bukan hanya korban Eid itu ya, Idul Adha, tapi juga pada waktu Arba'in itu kan kita melihat mawakib itu luar biasa sekali kan, yang melayani para peziarah, memberikan gratis makanan korban gitu kan. Nah, firman Tuhan datang kepada Yeremia, firman Yahwahu datang kepada Yeremia bunyinya begini. Beginilah firman Yahwahu, ini ayat 20 ya. Sudah 20 sekarang ya. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka begitu juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak lagi punya anak yang memerintah di atas tahtanya. Ya. Nah, itulah kalau maksudnya ini yang seperti sering saya katakan ya, di dalam status-status saya terutama ya, saya nggak ingat apa yang saya sampaikan di sini. Kalau misalnya ada seorang musik yang dia terjerumus gitu melakukan kejahatan, katakan saya gitu, tiba-tiba saya terjerumus, udah saya nggak punya penerus lagi gitu kan, udah terpotong gitu aja dari saya gitu ya. Semoga itu tidak terjadi ya untuk saya dan kita semua yang hadir pada malam ini.
seperti tentara langit. Sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yaitu imam-imam yang menjadi abdal-abdalku. Seperti laskar langit yang tidak terbilang jumlahnya, seperti pasir laut yang tidak tertakar jumlahnya. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan abdalku Daud. Nah, di sini bisa dipahami secara biologis maupun secara spiritual, nasab spiritual ya. Ya seperti ribut-ribut Ba'alawi itu yang mungkin ya. Dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Jadi dari Imam Hussein yang menjadi abdal Allah. Nah, pertanyaannya apakah orang-orang yang dari Said Al-Husain itu menjadi abdallah gitu kan? Firman Yahuwah datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga, kedua klan yang dipilih Yahuwah itu telah ditolaknya. Kenapa ditolak? Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Jadi yang ditolak itu Yehuda dan Lewi ditolak sehingga Allah murka. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Yahuwah. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka aku juga pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Perhatikan ya, di sini ini satu konsep, sebetulnya satu konsep hijrah, satu konsep pohon pahit yang berkelanjutan. Jadi bukan konsep manifest destiny atau imperialisme bahwa semua orang itu harus masuk ke dalam agamanya yang sama dengan Ibrahim. Tapi siapa saja yang sudah mau menerima beliau dan melanjutkan beliau, yang sudah termasuk di dalam keturunan itu. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dengan kasih karunia. Ditegaskan lagi oleh Allah. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke next slide. Namun, bagaimanakah Allah akan mengubah keadaan kita sejak Atubain yang pertama kali dijalani Jabir ibn Abdullah itu? Ya, itu kan siklus pertama Yesus tuh zamannya Yesus, ya kan? Tapi kemudian kembali mengalami kemunduran, kemerosotan. Nanti kemudian dibangkitkan lagi, kembali kemerosotan lagi. Dan itu sama gitu loh. Ya nggak sih? Bisa next selanjutnya ya, slide selanjutnya. Ya. Oke, slide selanjutnya. Salah satu di antara 12 petugas Semah adalah Seraksi yang merepresentasikan Hazrat Jabir ibn Abdullah. Tugasnya adalah menyalakan berita sebelum Semah dimulai dan memadamkannya setelah selesai. Hazrat Jabir radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang melakukan ziarah arba'in bersama muridnya Atiyah. Sang murid Atiyah ini kemudian beliau meneruskan karakter subversif, susah ya, lidah orang Indonesia nyebutnya, subversif gurunya terhadap Umayyah. Sehingga ia pernah dipanggil oleh Yusuf Al-Hajjaj dan diperintahkan untuk mengutuk Imam Ali. Bayangin, kalau ada salah seorang dari kita kemudian disuruh mengutuk Thomas McEwen gitu kan, padahal kita mempelajari karya-karya beliau, bayangkan seperti itu ya, gitu kan. Hazrat Jabir adalah periwayat banyak hadis. Salah satu hadis yang terkenal yang beliau riwayatkan adalah mengenai surga yang bernama Tasnim. Kalau kita menyimak matan hadis mengenai Tasnim,
itu akan mengingatkan kita pada Injil Wahyu yang sudah pernah kita bahas ya. Surga yang penuh dengan buah-buahan, ada buah pisang gitu di situ ya. Karena Hazrat Jabir itu sudah terlalu tua, konon beliau tidak diizinkan ikut dalam rombongan Imam Husain ke Kufah. Ya, itu mungkin next ya. Slide selanjutnya. Jadi beliau nggak diizinkan gitu kan ikut ke Kufah. Kemudian beliau dengar Imam Husain itu dibantai, akhirnya beliau kemudian memutuskan berjalan menziarahi Imam Husain. Dan ini kemudian menjadi tradisi yang saya pikir ini menggantikan Sukot. Kenapa Sukot itu kayaknya udah nggak ada gitu kan dalam tradisi Islam? Karena sudah ada ini gitu kan. Hanya saja memang ini kayaknya berlangsung 40 hari. Tapi coba kita hitung, kalau kita hitung dari 1 Muharram, maka itu akan berlangsung juga sama. 50 hari, ya kan? Nah, oke. Untuk menjawab pertanyaan tadi, so to answer the questions, how do God will change our states after the Arba'in? The first Arba'in have done by Jabir ibn Abdullah. Ya, ada salah satu mazmur favorit saya, yaitu mazmur 119 ayat 105. Nun, firman engkau adalah pelita yang menerangi jalanku. Langkah-langkahku akan mengikuti suatu jalan menuju hari yang disinari itu ya oleh firman Allah. Manusia itu diberikan 5 fasilitas atau sarana dan prasarana yang utama saat ia lahir ke dunia. Mungkin setelah 6 hingga 12 bulan di rahim. Kan beberapa bayi itu lahir prematur, yang lain ya lahirnya lambat. Ada yang lebih dari 9 bulan, ada yang 12 bulan di dalam kandungan loh, ke orang-orang zaman dulu. Al-Quran surah Al-Ra'd ayat 11 mengatakan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau nasib seorang apabila dia tidak ingin mengubahnya sendiri. Dan 5 fasilitas itu kalau saya dalami lagi itu seperti halnya di dalam keyakinan orang Jawa ada sedulur papat pancer limo. Dan itu juga dapat kita ingat 5 fasilitas itu, so we can remember the 5 facilities at least in it's not 5, it's actually 10 words, 10 initial letters from 10 words from the initial word of Nun ya. Nah, kan Nun itu kan aksa huruf ya. Apa saja 10 kata itu? What are those 10 words? So let's see. Okay. Nah, next ya. Yang pertama adalah 2 kata yaitu nafs dan nur. Nafs itu sederhananya adalah diri, nur sederhananya adalah cahaya. Kita dianugerahi nafsnya, dan di dalam kata nafs itu meliputi diri yang menghubungkan kita dengan sesama manusia dan seluruh yang hidup yang ada di semesta. Ada napas untuk hidup secara jasmania. Ada nafsu yang berupa hasrat. Itu termasuk hasrat untuk hidup. Kalau kita nggak punya nafsu makan, itu berarti kita sebetulnya nggak punya hasrat untuk hidup, katanya begitu. Ada, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu ada nafsi, berarti kan sesuatu yang dia secara individu atau personal. Dan ada nefes. Nefes itu kan kalau di tradisi kita ada ungkapan spiritual kita. Nah, berarti itu meliputi manifestasi jiwa dan hati. Ya. Yang semua ini juga diterangi oleh cahaya. So all of this is light by get brightened by the light of God. So
Guru pertama yang mengajarkan seluruh nabi dan rasul mengenai naus itu, mengenai rahasia naus itu adalah Nabi Khidir, Nabi Enoch atau Nabi Idris. Ya, ya nggak? Karena beliau yang pertama kali bisa mengalami kegaiban gitu kan. Setidaknya dalam siklus kehidupan kita saat ini. Nah, lanjut ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua katanya adalah nun, fish, ikan. Nuh itu sederhananya sebetulnya artinya kan istirahat, rehat. Kok bisa gitu ya? Ya gini, ikan itu suka menjadi simbol nafsu juga loh. Ya, so a fish is usually also the symbol of nafs. Makanya sebetulnya kekristenan perdana itu simbolnya bukan salib. Sebetulnya tarekat Yesus itu simbolnya itu ikan gitu kan. Nah, kemudian Nuh, kenapa? Itu kan kita lihat ya. Apa ini? Kita diberi satu fasilitas, suatu bejana memori yang kita bawa dari ruang waktu ke ruang waktu berikutnya untuk bertumbuh. Berbagai sistem pohon hayat menyediakan aplikasi untuk kita mengunduh apa yang kita perlukan dari dalam bejana itu, dari dalam bejana diri kita ini. Bejana itu bahasa Inggrisnya vessel, bahasa Ibraninya Kelly, bahasa Arabnya apa ya, saya lupa. Mungkin walaupun bukan bahasa Arab, tapi Ja'far itu sebenarnya juga bisa diasosiasikan dengan bejana ya. Walaupun artinya sebetulnya ada stream, aliran sungai kecil gitu ya. Apa sih yang kita perlukan dari bejana ini untuk kehidupan kita saat ini? Kita mengunggahnya untuk diri kita, melanjutkan kita hidup dan tumbuh. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Qalam itu kan dimulai dengan nun, ya nggak? Nah, kita kemudian akan juga diingatkan kisah Nabi Yunus. Nah, sebetulnya kisah Nabi Yunus itu sebuah perumpamaan, sebuah metafor mengenai kelahiran kembali, reinkarnasi. It's the same is. Nah, next slide ya, next slide. Nah, rebirth atau reincarnation. Guru yang mengajarkan kepada kita mengenai bejana ini, kali ini sebetulnya ada Nabi Elia. Sebab beliaulah yang secara terang-terangan itu yang pertama kali diceritakan terlahir kembali dari Phineas Tuhan. Jadi saya belum menemukan ada nabi-nabi sebelum beliau yang diceritakan seperti itu, tapi beliau yang pertama diceritakan seperti itu. Walaupun sebetulnya sebelum beliau itu sudah ada, cuman ini diceritakan terang-terangan. Kenapa? Ya nanti itu bisa, sebetulnya ini bisa kita bahas di kelas itu nanti ya. Kelas apa? Resilient dengan memahami perjalanan diri. Dan yang tidak kalah penting adalah berada di dalam perut ikan adalah sama seperti berada di dalam perahu Nuh yang terombang-ambing. Bayangin, pernah nggak kebayang kita berada di satu tempat di mana seluruh dunia itu akan tembus masuk, tapi kita berada di satu tempat, kita doang yang selamat, gitu kan? Nah, coba kita renungkan itu. Let's contemplate that state, that situation, that condition ya. Bahwa kita perlu untuk mengambil jeda, kita perlu beristirahat, we need to take a rest, kita perlu itu untuk, why do we need that? Kita perlu itu untuk bermeditasi, untuk mengheningkan diri kita, sebelum kita bangkit kembali dan terakhir kembali. Ini bukan dalam konteks yang luas itu saja, juga dalam konteks keseharian kita juga sehari-hari kan. Maka itu kita perlu tidur kan, kita perlu mengambil rest sebentar kalau kita sudah terlalu lelah dan kita perlu sekali untuk recharge diri kita kembali untuk bangkit. Oke, lanjut ya. Nah,
Yang ketiga adalah Nasar. Ini bukan Nasar penyanyi dangdut ya. Mungkin Nasar itu artinya juga ini, saya nggak tahu. Atau itu Nasar artinya Raja Wali, ya, saya nggak tahu. Nasar di sini maksudnya adalah melihat, waspada, awas. It's like watchtower, menara pengawas di pantai itu kan mengawasi, itu maksudnya seperti itu, lebih seperti itu. Dan ada nizar, asosiasinya ada pantangan. Jadi kan ada sufi awal sekali adalah disebut nizar, seperti Samson itu kan nizar ya, mereka melakukan pantangan. Nah, kenapa saya ambil dua kata ini? Semesta yang menyatu padu di dalam diri kita saat terakhir itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. So all the cosmos that united in us when we were born, it's the facility from God. What are they? Apa sajakah mereka itu? Darah apa yang pertama kali kita hidup? What kind of gas that we inhale? What kind of water inside our body when we were just born and they absorb some kind of energy. Jadi waktu kita terakhir, air di dalam tubuh kita itu menyerap energi apa? Semua ini. Nah, itu sebabnya sistem pohon hayat purba di berbagai dunia, in all of the world, all kinds of system of the trees of life, they develop astrology. Mereka mengembangkan astrologi. Ada yang dari susunan bintang-bintang, ada yang dari unsur-unsur alam seperti pace, itu kan ya, pace. Intonasinya mungkin saya salah. Ya, seperti itulah. Itu. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, guru yang mengajarkan kita mengenai bagaimana kita bisa mengaplikasikan, menggunakan, how to apply dan melihat astrologi ini untuk awas, so that we can be alert, ya. It's actually Jesus Christ, betul ada Yesus. Dan di dalam perjanjian baru, in the New Testament, ya, ada banyak ayat yang mengaplikasikan simbol-simbol astronomi dan astrologi. Banyak banget. Dan even itu sebetulnya ada kayak itu akan menjelaskan kejadian ini ternyata pada bulan sekian gitu loh. Di dalam cerita itu gitu kan. Itu, saya juga baru sadar itu. Oke. Jadi itu ya. Misalnya termasuk ketika diceritakan kelahiran Yesus. Kenapa diceritain pakai ada bintang gitu, ceritain gitu kan. Itu ada sesuatu yang penting di situ. Dia nggak sembarangan cerita ada bintang, itu nggak sembarangan. Oke. Pada masa yang sama, kalau kita tahu astrologi itu menuntut kita untuk melakukan berbagai pantangan, berbagai kehati-hatian, dan skill-skill lainnya, ya, untuk kita apa? Untuk mitigasi sebetulnya. Jadi bukan untuk beramal mengetahui masa depan seluruhnya gitu, bukan, tapi supaya kita skill aja, supaya kita bisa mitigasi. Seperti kita tahu bakal ada hujan, bakal ada badai, bakal ada gunung berapi, meletus sekian, itu kan kita bisa memprediksi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mitigasi. Ya. Lanjut. Nah, so this is the fourth facility. Ini adalah fasilitas yang kelima. Nubuah dan nehustan. Sederhananya kita tahu ya, nubuah itu adalah artinya petunjuk, panduan, ramalan gitu kan ya. Tapi ramalan dalam bentuk untuk guiding ya. Kemudian nehustan itu artinya ada tongkat, otoritas, dan pusaka juga. Bisa kita asosiasikan sebagai pusaka. Nah, para leluhur di Sida itu tempat keberadaan, eksistensi, kesempurnaan, completeness, fullness ya. So Sida is like a state of very perfection, fullness, completeness ya.
That is the first, ya. Those who are in the Siddha. And then also the heirlooms, pusaka dari nenek moyang. Yang sebenarnya masih, jadi mereka itu masih sangat peduli dengan kita, leluhur itu. Dan nenek moyang pun masih peduli. Dan untungnya mereka meninggalkan pusaka kepada kita. Apalagi jika pada tubuh kita ada bagian dari memori mereka yang bangkit kembali. Atau pusaka mereka itu kita replikasi dalam sifat, skill, atau kebiasaan kita. Ya enggak? Misalnya kalau mata saya itu misalnya mata nenek saya, hidung saya, hidung kakek saya, misalnya seperti itu. Kebiasaan saya, kemampuan saya bisa menulis itu mungkin dari nenek moyang saya yang lain gitu ya, seperti itulah. Nah, di dalam tradisi Gaudiya itu diajarkan ya, Allah berzikir untuk manusia yang soleh, yang telah bergumul semampunya di dalam perjalanan diri mereka. Karena itu di dalam Alkitab dan Al-Quran terdapat nama-nama para leluhur dan nenek moyang yang Allah ingat agar kita para penerusnya mengingat mereka juga. Itu yang pertama. Yang kedua, the second one is ibadah yang paling utama. Seperti disebut di dalam Dekalog adalah menghormati ibu dan bapakmu. Bayangin, itu diletakkan di nomor 5 setelah bersahabat. Gitu kan? Itu yang paling utama sebetulnya. Perintah ini sangat khusus kepada ibu dan bapak kita, maupun secara luas. In a very general, include all of our ancestors, meliputi seluruh nenek moyang kita, meliputi segala yang kita warisi dari mereka. Ya. Includes all the inherits of them. Ya. Dan karenanya pun meliputi seluruh manusia di dalam satu kemanusiaan. Karena kita semua saling terkait. Pada satu sisi pasti nenek moyang kita akan bertemu, berhubungan satu sama lain. Nggak mungkin, nggak gitu kan? Jadi kita itu sebutnya satu kemanusiaan. Let's go to the next slide, yang kelima ya. Seperti yang kelima yaitu sarana yang kelima yang bisa disingkatkan dalam dua kata, nazal, menurunkan wahyu, dan na'amah, nikmat. Nuzulul Al-Quran, ya, turunnya wahyu Al-Quran. Kata nazal itu maksudnya seperti itu. Na'amah, nikmat. Nikmat itu sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita ingin hidup, kan? Membuat kita ingin bangkit lagi, gitu kan? Itu hal-hal yang positif, gitu ya. So that is nikmat, na'amah. Apa itu prasarana? Itu ada pada akal budi yang kreatif dan inovatif, yaitu yang berasal dari nefes. Tadi kan ingat ya, nefes itu ada manifestasi dari jiwa dan pikiran dan hati kita. Nah, itu berasal dari nefes yang disediakan oleh Allah untuk mengakomodasi kehendak bebas kita. Namun tetap selaras, tetap harmonis, atau tetap taslim dengan kehendak sang nafs. Nah, dengan akal budi ini kita menjadi punya akses ke alam-alam yang lain yang menghubungkan kita dengan sang nafs, seperti melalui malaikatnya, atau misalnya mimpi. It's a dream. Dream is very very important to us, ya. Yang jadi itu juga menghubungkan kita, karena itulah because of that itu juga menghubungkan kita dengan para leluhur dan nenek moyang, dan dengan berbagai memori di dalam bejana memori kita saat ini, serta dengan semesta yang bersatu padu di dalam diri kita, di dalam perjalanan kita hari ini. Oke. Dengan itu kita, dengan itu semua dengan itu semua kita dapat memanifestasikan narasi kita sendiri.
Ini kayak terjemahannya buruk ya, sorry. So, dengan 5 hal itu kita dapat memanifestasikan narasi kita sendiri. Bagaimana kita bisa mentransmisikan dari diri kita apa yang kita perlu bagikan kepada anak cucu, murid-murid, saudara, orang lain, dan seterusnya. Jadi bukan hanya ke diri kita, tapi juga ke lingkungan manusia kita, ya, dan lingkungan non manusia. Ya. Proses ini saya sebut hearting. Jadi kata heart, this is I coined a new term, ya. Hearting is a new term, but it's a term I find in games, not really different actually. Jadi kata ini saya temukan dari orang games gitu. Ada nggak sih kata ini? Ada ternyata, tapi itu dipakai di games. Itu dari kata heart itu ya, bait atau ocak. Atau focolare. Focolare itu organisasi terkenal kan di Italia yang kita pernah bahas. Itu adalah tempat berkumpul dan berbagi. Yang di situ kita menerima dan menyimak transmisi dari orang tua kita dan nenek moyang kita. Atau kita sebagai orang tua memberikannya kepada anak cucu kita atau kepada siapapun yang ada di rumah kita, pembantu kita, tamu yang hadir di rumah kita. Itulah heart, yang bahasa lainnya kemudian ada bait atau ocak. Nah, sekarang ya ada 5 dan 5, 2, berarti seperti tangan Ham. Maka seperti tangan Hamzah, tangan Miriam atau tangan Fatimah, dengan mata memandang mengusir kejahatan. Tahu ya tangan Hamzah yang di tengah-tengahnya, di apa? Di telapaknya itu ada matanya itu kan ya, tahu ya. 5 fasilitas tersebut adalah kasih karunia Allah di dalam ocak Nabi Daud yang dilanjutkan oleh Imam Ali sebagai tunggal Daud. Tentu aja ya, fasilitas ini ada di pohon-pohon lain gitu kan, tapi ini saya sedang menceritakannya di ocak kita gitu kan ya. Kita melihat tunas Daud telah bertumbuh subur. Kita melihat melalui Yehuda, yaitu resiliensi Muhammad Ali kedua setelah Karbala. Jadi kan ada Muhammad Ali, Muhammad ibn Abdullah dan Ali ibn Abi Thalib, dan kalau yang kedua adalah Muhammad al-Hanafiyah dan Ali al-Sajjad atau Ali Zainal Abidin. Nah, melalui beliau memulihkan Yerusalem. Yerusalem itu nama itu secara harafiahnya kota, tapi secara metafisika itu ada sebuah kota pengetahuan yang disebut kemudian kota Islam. Kan sebetulnya Yerusalem kalau kita gunakan bahasa lainnya adalah kota Islam. Nah, kita masih melihat Abdal Hussein Lewi yang menyembelih kurban dan melayani para berziarah. Kita juga melihat kesuburan dari Ocak Hasan al-Askari dan Benyamin. Dan negeri di selatan. Tadi ada negeri selatan, Najd. Di mana? Selatan itu di mana? India, Indonesia. Itu baik mereka sadari, kita sadari atau tidak, bahwa itu sebetulnya kita sedang menuju resiliensi itu. Di balik semua kerusakan ini, ya, beneath all this transgression, destruction, everything that seems bad, but we are also doing something good. We are healing. We are transformed if we realize it. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan pada Semah Arba'in pada malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil falsahu. Terima kasih sudah menyimak dan saya serahkan untuk Koan